Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi Saat ini memberi manfaat bukan hanya bagi kami, tapi bagi mungkin orang-orang yang oleh providensi Tuhan boleh mendengar melalui rekaman di YouTube channel kami. Biar Tuhan pakai pelayanan kami untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami siap belajar. Haleluya. Amin. 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 Baik ya, puji Tuhan. Sekali lagi shalom semuanya. Kita bersyukur pada malam hari ini bisa kembali melanjutkan Bible study kita ya. Kita sudah memasuki kitab yang ke-9 berarti ya, dari kecil. Karena setelah malam ini kita hanya menyisakan 3 lagi, yaitu Hagai, Zakaria, Maliaki ya. Jadi Tuhan sertai Bible study kita ya, hari demi hari, minggu demi minggu. Saya share screen dulu. Kok hilang ya share-nya? Kemana ini tombolnya? Kok nggak ada ya? Oh ini dia, oke. Iya. Baik ya. Oke. Jadi sekali lagi ini masih dalam seri mengenai bibliologi tentunya. Kita masih membahas mengenai intisari seluruh Alkitab setelah kita belajar mengapa Alkitab bisa kita percaya ya, lalu inspirasi dan lain sebagainya yang kita sudah pelajari beberapa waktu yang lalu. Nah sekarang kita masuk ke bagian intisari dari seluruh Alkitab ya. Ya. Nah, ya sekarang kitab Zefanya ya. Kitab Zefanya. Jadi Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maliaki. Nah itu adalah 12 kitab nabi-nabi kecil. Nah kitab Zefanya ini adalah nabi terakhir ya, dalam nabi kecil yang Tuhan pakai sebelum bangsa Yehuda dibuang ke Babilonia. Jadi kita tahu ada beberapa nabi yang bernubuat atau menyatakan pesan Tuhan di masa sebelum pembuangan. Lalu ada juga yang di tengah-tengah ya. Tetapi ada juga yang setelah mereka kembali dari pembuangan. Nah, Zefanya ini adalah salah satu kitab yang atau nabi yang dipakai Tuhan paling akhir sebelum benar-benar mereka dibuang ke Babilonia, di mana Babilonia waktu itu datang dan menyerang Yerusalem pada tahun 605 gitu ya. Jadi ini hanya beberapa tahun saja dia bernubuat mengingatkan agar bangsa Israel itu bertobat dan mencari Tuhan ya. Nah, Nabi Zefanya ini kalau dilihat dari kurun waktu dia menyampaikan pesan Tuhan itu contemporary, jadi sama dengan Habakuk dan Yeremia gitu, mirip-mirip ya waktunya saat dia menyampaikan pemberitaan mengenai penghukuman Tuhan yang akan terjadi atas Yeremia, Yehuda. Nah, sedangkan nabi-nabi yang menulis setelah masa pembuangan itu adalah Hagai, Zakaria, Maliaki yang kita akan belajar dalam 3 minggu ke depan mulai dari minggu depan ya gitu. Jadi itu kurang lebih posisi di mana Zefanya waktu itu menyampaikan pesan Tuhan. Nah, kitab Zefanya ini seringkali kitab yang terlupakan ya di Perjanjian Lama. Saya hampir tidak pernah mendengar pengkhotbah itu, terutama orang-orang Indonesia ya, yang berkhotbah dari kitab Zefanya gitu. Jadi ini kitab yang mungkin hampir jarang sekali dibaca oleh orang-orang Kristen gitu. Karena itu kita perlu juga mengetahui, karena ini kan bagian dari kitab yang masuk dalam kanon Alkitab, ya, berarti ini penting Tuhan catat untuk bisa dimasukkan ke dalam Alkitab kita.
Mungkin Nabi Habakuk masih agak terkenal ya, karena kita tahu di situ ada lagu yang diciptakan dari ayat yang kita sudah pelajari minggu lalu, saat pohon ara tak berbunga, pohon zaitun mengecewakan, dan seterusnya. Itu kalau Yunus juga sangat terkenal, kemudian Nahum mungkin orang sempat dengar karena ada nubuatan mengenai bangsa Asyur di sana dan kitab-kitab yang lain. Hosea juga begitu, orang lebih akrab dengan Hosea karena dia menikah dengan seorang istri yang akhirnya menjadi pelacur gitu. Sedangkan Zefanya ini sama sekali jarang sekali dikutip, jarang sekali didengar di dalam pertemuan-pertemuan ibadah orang Kristen gitu ya. Tapi ini kitab yang juga sangat penting tentunya. Nah, Zefanya ini menyampaikan pesan kepada penduduk Yehuda yang pada saat itu left out God, jadi meninggalkan Tuhan ya, dan mereka terjerat dengan penyembahan-penyembahan berhala yang akhirnya nanti puncaknya adalah saat mereka dihukum ke Babilonia. Begitu ya. Jadi ini pesan yang sangat klasik yang diberikan oleh para nabi-nabi di Perjanjian Lama agar mengingatkan mereka untuk bertobat. Saya saya menganggap bahwa nabi-nabi di Perjanjian Lama itu auban ya. Aubannya itu artinya walaupun nggak didengerin, tapi mereka tetap aja menyampaikan pesan Tuhan. Karena yang mereka sampaikan adalah pesan Tuhan, regardless orang lain mendengar atau tidak. Itu ya, jadi ini satu hal yang menjadi encouragement juga buat kita agar kita setia menyampaikan pesan Tuhan regardless apakah orang itu menerima atau tidak. Begitu ya. Dan saya hari ini melihat turning point Amerika itu yang waktu itu dipimpin oleh Charlie Kirk mulai kembali berdialog, berdebat di kampus-kampus. Tetapi kalau saudara tahu pelayanan dari Living Water itu salah satu, siapa saya lupa ya, orang yang ada di sana tuh suka menginjil gitu di jalan-jalan, menyatakan Tuhan Yesus bagaimana dengan menyatakan, oh kamu tahu nggak hukum Taurat, jangan membunuh, jangan berzina dan lain sebagainya gitu. Nah, orang disadarkan akan dosa lalu diinjili. Nah, pada pertemuan yang baru aja mereka lakukan, mereka involve Living Water yang memang udah biasa melakukan debate seperti ini, seperti Charlie Kirk gitu. Nah, jadi sekalipun mungkin orang nggak mendengar, pesan Tuhan itu tetap harus disampaikan, ya, karena Tuhan menghendaki orang itu mendengar sehingga mereka tidak ada excuse lagi di hadapan Tuhan tentunya ya. Nah, kalau saudara perhatikan, saya belum share ya ini ya. Share-nya masih ada apa enggak? Screen-nya? Nggak ada. Belum, nggak ada. Nggak ada ya? Ini kok hilang-hilang ya? Bingung saya, bentar ya. Tadi saya udah share, tapi ternyata hilang. Sekarang udah ada ya? Belum? Oh, belum? Udah. Ya, sekarang udah. Oke, ya. Nah, kalau saudara perhatikan peta ini, chart ini adalah chart di mana masa di mana nabi-nabi itu melampaikan pesannya ya, yaitu mulai dari kelahiran Musa, terus sampai pada saat mereka dibuang dan kembali dari Babilonia. Nah, kalau saudara lihat kitab Zefanya itu ada di yang warna orange ya. Itu bersama dengan Yesaya, Nahum, dia bernubuat kurang lebih pada masa yang sama. Itu sebelum bangsa Yehuda dibuang ke Babilonia. Ya, nanti pada saat di tengah-tengah Babilonia itu ada Yeremia, Yeskiel, walaupun mereka juga bernubuat sebelumnya juga. Ya, Habakuk juga di situ. Jadi ada yang di tengah-tengah, in between gitu ya, sebelum dan sesudah. Lalu yang post exilic itu adalah Hagai, Zakaria, Malachi, and Joel ya. Nah, ini kok Yoel dia taruh di sini ya? Iya, Yoel harusnya nggak di sini nih. Ya, anyway, harusnya Yoel sebelumnya ya. Jauh harusnya di sini dia. Ya, kadang-kadang saya nggak perhatikan. Kadang-kadang ada orang yang memang suka nggak tepat buat chat. Ini saya ambil dari internet ya. Nah, jadi itu pembagian yang ada di dalam nabi-nabi yang Tuhan pakai untuk menyampaikan pesannya gitu. Nah, jadi di dalam masa
Zefanya menyampaikan pesan Tuhan ini terlihat bahwa God is missing in Judah, gitu ya. Tuhan seolah-olah tidak ada atau hilang gitu. Ya, dalam hal ini saya jadi ingat seseorang pernah kasih joke ya mengenai ada dua anak yang badung bener ya, namanya Johnny sama Billy. Ini di sekitar neighborhood itu dia suka bikin ulah, kadang-kadang suka mencuri sesuatu dari rumah-rumah penduduk yang di sekitarnya gitu. Akhirnya orang tuanya sudah bohwat, lalu bilang, kamu akan papa temukan sama pastor ya, sama pendeta. Lalu akhirnya mereka dibawa, dan tapi pendetanya bilang, saya nggak mau dua-duanya yang menghadap saya mau hanya satu saja. Jadi akhirnya yang kecil lah yang dipanggil untuk menghadap Pak Pendeta. Lalu Billy ditanya sama Pak Pendeta, Billy, kamu ini kenapa sih badung sekali ya? Banyak orang ngeluh mengenai kalian berdua. Kamu tahu di mana Tuhan? Ya, Billy dia aja nggak menjawab gitu ya. Pak Pendetanya mulai sedikit nggak sabaran lalu bilang, Billy, di mana Tuhan? Kamu tahu nggak? Billy masih diam aja. Lalu akhirnya pendetanya sampai gebrak meja, bilang sekali lagi, Billy, kamu dengar saya, di mana Tuhan? Lalu Billy tiba-tiba menatap pendetanya karena dia ketakutan. Dia kabur dari gereja, dia lari balik pulang ke rumahnya, dia naik ke lantai 2 di mana kamarnya berada, menghampiri kokonya namanya John. John, Billy, what's happening? Ada apa? Lalu si Billy bilang, John, gawat, Tuhan hilang. Dan mereka menyangka kita yang mencuri Tuhan. Nah, saudara, ya ini cerita cuma sekedar joke saja. Dan ini yang terjadi di dalam kitab Zefanya, bahwa Tuhan itu seolah-olah missing ya. Tuhan itu seolah-olah tidak ada dan dilupakan, akan dihindari, di left out oleh bangsa Yehuda. Karena itulah Zefanya mengingatkan agar mereka kembali kepada Tuhan sebelum penghakiman terjadi ya. Nah, itu kurang lebih mengenai Zefanya. Lalu kalau saudara melihat chart ini, saya ulang lagi ya. Ini adalah nabi-nabinya dengan namanya, lalu artinya, temanya, lalu kepada siapa dia menulis, kemudian di masa raja apa mereka menulis. Nah, Zefanya itu dalam bahasa Inggris itu disebut Zephaniah, ya, artinya the Lord hides ya, Tuhan menyembunyikan. Temanya apa? Penghakiman dan pertobatan ya, yang harus dilakukan oleh orang Yehuda. Kemudian menulis kepada siapa? Kepada suku Yehuda, dan menulis pada masa pemerintahan Raja Yosia. Nah, itu kurang lebih kitab Zefanya ya, intinya. Nah, jadi Zefanya itu saya beri judul The Day of the Lord. Ini saya ambil dari salah seorang yang memberi title, karena ini tepat. Kenapa? Karena tema The Day of the Lord itu muncul lagi di dalam kitab Zefanya. Apakah ada yang ingat selain Zefanya ada nabi yang menyampaikan pesan tentang hari Tuhan dalam nabi kecil? Ada yang ingat? Saya pernah menyampaikan itu. Ada yang ingat kitab apa? Nah, di dalam nabi-nabi kecil selain Zefanya? Yunus enggak terlalu. Ada satu lagi, ingat? Yoel. Ya, Yoel itu juga salah satu nabi kecil yang sering membahas mengenai the day of the Lord. Nah, Zefanya juga salah satunya ya. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, Zefanya itu artinya adalah Tuhan menyembunyikan. Mungkin ini Tuhan menyembunyikan Zefanya dari dari Raja Manasye yang jahat. Setelah Yosia itu kan, jadi Tuhan tetap memberikan perlindungan kepada Zefanya untuk menyampaikan pesan Tuhan. Ya, di sini juga bisa berarti bahwa Tuhan bersembunyi gitu ya, in some case. Ya, dan karena orang-orangnya meninggalkan Tuhan, meninggalkan penyembahan kepada Tuhan, lalu berbalik kepada berhala-berhala gitu. Jadi ya, mungkin maknanya bisa diartikan seperti itu dari namanya ya, The Lord Hides. Ya, Zefanya seperti sebelumnya ada dalam kitab
Tanakh di Hebrew yaitu under the later prophet ya Nevi'im ya. Sedangkan di dalam perjanjian lama timeline yang saya sudah berikan ya 5 kitab hukum, 12 kitab sejarah, 5 kitab puisi, 5 kitab nabi besar, 12 nabi kecil. Ingat, nabi-nabi kecil salah satunya adalah Zefanya ya. Saya ulang lagi ya, coba ya, biar saudara ingat nih. Kitab hukum itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ya. Lalu kitab sejarah itu Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, Esra, Nehemia, Esther. Ya, itu 12 kitab sejarah menceritakan sejarah bangsa Israel. Lalu 5 kitab puisi itu Ayub, Mazmur, Amsal, Kidung Agung, Pengkhotbah. Ya, Pengkhotbah, Kidung Agung, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Ya, nabi-nabi besar itu Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, Daniel. Ya, lalu 12 nabi-nabi kecil Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zekaria, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maliaki. Ya, jadi kalau saudara ingat itu, saudara akan membantu saat saudara baca Alkitab atau dengar pengkhotbah berkhotbah dari kitab-kitab tersebut, dan saudara juga tahu di mana kitab itu ditulis, pada masa mana di dalam perjanjian baru kitab itu ditulis ya. Nah, ini timeline yang saya sudah sebutkan berulang-ulang biar saudara ingat, karena salah satu konsep belajar yang penting adalah repetition ya, mengulang agar kita tidak lupa. Nah, jadi Zefanya tetap menulis pada saat kerajaan itu terbagi menjadi 2 ya. Ingat, kerajaan Israel terbagi 2 setelah raja siapa mati? Ada yang ingat? Raja siapa mati, setelah itu kemudian Israel terpecah 2? Salomo ya. Ingat ya, raja besar di Israel itu Saul, Daud, Salomo. Pada saat Salomo meninggal, mati, kerajaan Israel terbelah menjadi 2, utara dan selatan, tahun 931 sebelum Tuhan Yesus ya. Nah, yang menulis kitab Zefanya adalah Zefanya, tentunya itu sangat clear sekali karena dinyatakan di dalam Zefanya 1 ayat 1 ya. Coba tolong dibacakan Tante Meme. Zefanya 1 ayat 1. Firman Tuhan yang datang kepada Zefanya bin Kusi bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda. Ya, thank you. Nah, kalau kita memperhatikan ayat ini, jelas sekali bahwa firman Tuhan itu datang kepada Zefanya. Nah, firman Tuhan datang kepada Zefanya artinya dia menerima perintah sekaligus pewahyuan untuk apa, pesan apa yang harus disampaikan kepada suku Yehuda, orang Yehuda gitu ya. Nah, makanya kita tidak perlu berdebat, penulisnya adalah Zefanya. Nah, kalau saudara perhatikan, Zefanya itu ternyata adalah berasal dari royal family. Dia ini salah satu keturunan dari Yosia, raja Israel yang baik. Ini Pak Ade, ini anak keturunan keberapa ini? Istilahnya apa ini? Kan ada anak, cucu, terus apa? Cicit ya? Cicit ya? Cicit. Terus yang keempat itu kalau dalam bahasa Jawa canggah ya Pak Ade ya? Canggah, yang kelima wareng. Buyut itu orang tuanya. Buyut ya? Habis cicit, buyut. Ya, buyut itu si mamanya, ya kan? Jadi si Hizkia ini, kalau sudah perhatikan, dia punya papa itu Kushi. Dia punya kakek itu Gedalia. Papanya Gedalia itu Amaria. Papanya Amaria itu Hizkia. Papanya Hizkia itu Yosia. Terbalik, sorry. Yosia punya papa Hizkia. Benar ya? Iya kan, benar ya. Hizkia
Hizkia memperanakan Amaria memenangkan Gedalia, Kusi, lalu Zefanya. Jadi kalau istilahnya benar itu dia keturunan keempat berarti dari setelah sebelum Yosia. Jadi dia ini ada keturunan dinasti, saudara ya. Jadi yang agak sedikit unik karena nabi-nabi lain ada yang orang biasa, ada yang bisnismen kayak Amos, tapi kalau dia ini keturunan raja. Ya, karena dia salah satu great son of Josiah, ya, raja yang baik di Yehuda. Ya, oke. Ia dan Yesaya juga merupakan keturunan dinasti juga, dinasti kerajaan, ya. Jadi itu latar belakang dari Zefanya. Itu saja yang kita bisa ketahui dari Zefanya, nggak banyak yang bisa kita ketahui, ya. Kemudian siapakah penerima dari kitab Zefanya? Kitab Zefanya ditujukan kepada kerajaan selatan Israel, ya. Tapi di sini kita akan melihat sedikit background, ya, mengenai situasi di mana Zefanya menulis pada waktu itu, ya. Zefanya itu bernubuat pada masa pemerintahan Yosia. Yosia itu adalah raja yang baik di Yehuda yang bertakhta dari tahun 640 sampai 609. Jadi cukup lama nih dia bertakhta. Lalu Zefanya itu menulis dalam pasal 2, 13 sampai 14 yang menubuatkan mengenai kehancuran Niniwe. Jadi saat ia menulis, Niniwe itu belum dihancurkan. Yang dihancurkan pada bulan Agustus tahun 612 sebelum Masehi, menurut sejarah yang dicatat, ya. Jadi kurang lebih di masa-masa itulah Zefanya itu menulis penubuatannya. Nah, di masa ini Hizkia mati dan digantikan oleh Manasye yang jahat. Kemudian ia digantikan Amon yang juga jahat. Kemudian barulah Yosia menggantikannya sebagai raja yang baik, sebagai reformer yang terakhir di Yehuda, di mana dia benar-benar membawa bangsa Yehuda datang kepada Tuhan. Nah, setelah Yosia mati, 3 raja kemudian itu adalah raja-raja yang jahat di Yehuda. Kalau saudara lihat kembali list nama raja-raja ini dalam bahasa Inggris, ya, yang ada di Israel dan Yehuda, di kerajaan Israel itu hampir semuanya tidak ada yang baik. Ini kalau di highlight seperti ini baik, tapi nggak sepenuhnya baik, mixture of good and bad. Nah, Yosia itu yang di agak tebal ini adalah salah satu raja yang baik di Yehuda, yang memberikan reformasi kepada umat Yehuda agar berbalik kepada Tuhan. Nah, pada masa inilah Zefanya bernubuat. Ya, intinya dia memberitakan agar penduduk Yehuda itu respon terhadap apa yang baik, yang sedang dan sudah dilakukan oleh Yosia. Perhatikan, ini raja baik, gitu. Itulah yang dilakukan. Jadi Tuhan bangkitkan Zefanya untuk membantu Raja Yosia melakukan reformasi di kerajaan Yehuda pada saat itu, sebelum mereka dibuang ke Babilonia, ya. Jadi di dalam kitab Zefanya ini juga ada seorang imam yang bernama Hilkia, dan dia juga bersama-sama mereformasi bangsa Yehuda, karena pada saat itu di dalam 2 Raja 22 ia menemukan kitab Taurat dan mulai merestorasinya, membacakannya kepada seluruh umat agar berbalik kepada Tuhan, ya. Nah, itu kurang lebih situasi yang terjadi pada saat Zefanya menulis kitabnya. Nah, pesan Nabi Zefanya ini adalah pesan mengenai kegelapan, ya, doom yang melanda Yehuda, karena akan datang Babilonia untuk menghancurkan mereka. Ya, karena itulah revival perlu dilakukan Yosia sebagai kesempatan terakhir sebelum penghakiman Tuhan terjadi. Nah, jadi pola Tuhan itu selalu seperti itu. Sebelum Tuhan menghakimi, Tuhan itu selalu menunggu dengan sabar agar orang itu bertobat, gitu ya. Sampai nanti akhirnya Tuhan katakan enough is enough, lalu Tuhan menghakimi. Itulah Tuhan kita yang makanya Alkitab sering menyebut panjang sabar, penuh kasih setia. Nah, karena itu kita sebagai umat Tuhan tentunya tidak boleh mengabaikan kesabaran Tuhan, karena ada saatnya nanti Tuhan akan melakukan penghakiman pada waktunya. Oke?
Dan itu juga yang menjadi alasan kenapa Yesus belum datang sampai saat ini, karena Tuhan menghendaki banyak orang bertobat dan menerima Dia, ya. Nah, jadi dengan demikian kita bisa menyimpulkan tanggal penulisan kitab Zefanya itu adalah sekitar tahun 620 sampai 612 sebelum Tuhan Yesus, ya. Nah, kemudian apakah tujuan, dan kalau saudara ingat ya, 605 Babilonia mulai datang untuk menyerang Yerusalem dan membawa bangsa Yehuda ke Babilonia. Berarti hanya sekitar 7 tahun ya setelah itu Babilonia datang. Jadi 620 sampai 612 itu kurang lebih waktu Zefanya menulis kitabnya. Apa tujuan dari kitab Zefanya menulis kepada bangsa Yehuda? Adalah untuk menyatakan penghukuman Tuhan atas Yehuda, atas musuh-musuh mereka, dan seluruh bumi untuk ketidaktaatan mereka. Dan untuk memberikan pengharapan masa depan mengenai restorasi yang akan terjadi atas mereka. Nah, jadi Tuhan itu dalam nabi-nabi kecil terlihat ya, polanya itu mirip-mirip. Dia memang memberikan penghakiman, tapi Tuhan juga menjanjikan pengharapan, menjanjikan restorasi suatu hari kelak. Jadi Tuhan tidak akan menghakimi selama-lamanya gitu. Itulah bentuk kasih sayang Tuhan di dalam hal ini. Jadi kita bisa melihat atribut Tuhan ya. Atribut yang penuh kasih, juga atribut Tuhan yang penuh dengan keadilan, di mana Dia harus menghakimi dan menghukum dosa. Ya, seperti itu. Nah, itu kurang lebih brief summary mengenai kitab Zefanya. Lalu kita akan, maksudnya pendahuluannya, sekarang kita akan melihat, ini saya belum ganti ya, isi garis besar dari kitab Zefanya. Ya, garis besarnya kalau saudara mau bagi dua itu hanya simple saja. Pasal 1 sampai 3 ayat 8 itu berbicara mengenai bagian panjang mengenai masa kegelapan dan penghakiman yang Tuhan akan berikan kepada bangsa Yehuda dan juga kepada bangsa-bangsa di sekeliling Israel. Ya, kemudian juga dari pasal 3 ayat 9 sampai ayat 20 di situ ada berita sukacita, kelepasan dan pengharapan karena Tuhan menjanjikan restorasi atas Israel ya. Dan tema utama dari Zefanya tentunya adalah the day of the Lord ya, harinya Tuhan. Nanti kita akan lihat lagi ya. Kalau John MacArthur membagi outline dalam kitab Zefanya seperti yang ada di slide saudara ya. Mengenai penulisnya, kemudian penghakiman Tuhan atas seluruh bumi, atas Yehuda, lalu atas bangsa-bangsa di sekitar Israel, atas Filistin, Moab, Amon. Saudara ingat Amon sama Moab itu siapa? Amon sama Moab itu adalah anak-anak yang lahir dari perjinahan Lot dengan anaknya. Ingat ya, waktu itu Lot mabuk, lalu anak-anaknya menghampiri ayahnya, akhirnya bersetubuh, lalu melahirkan incest itu ya, melahirkan Amon dan Moab yang menjadi musuh bebuyutan Israel, saudara. Ya, lalu juga atas Ethiopia, Assyria, gitu. Lalu penghakiman on Jerusalem, penghakiman itu atas seluruh bangsa. Lalu bagian ketiga, penghakiman berkat atas bangsa-bangsa, berkat atas Yehuda. Nah, ini sampai nanti kekekalan kita baru menikmati berkat dari Tuhan ini ya. Nah, saya juga coba cari di sabda.com, sabda.org. Di sini juga ada dalam bahasa Indonesia ya. Outline-nya bagus juga nih kalau saudara mau belajar. Website Sabda itu bagus sekali saudara kalau saudara mau cari resources mengenai Alkitab ya. Ada banyak ini software yang gratis di online di internet, sudah bisa akses dan dalam bahasa Indonesia gitu, bukan dalam bahasa Inggris. Jadi mungkin mirip-mirip dengan software-software seperti Logos dan lain sebagainya ya. Nah, ini intinya sama dengan apa yang tadi John MacArthur berikan ya. Lalu kalau saudara melihat bagan ini atau chart ini adalah beberapa penampakan atau kemunculan dari the day of the Lord dengan penggenapannya ya. Di Obaja ada dalam 1 sampai 14 ya. Lalu penggenapan terdekat, ada penggenapan yang jauh. Di Yoel juga ada, di Amos, Yesaya. Jadi di dalam perjanjian lama itu
mengenai hari Tuhan itu disebut kurang lebih 19 kali, sedangkan di Perjanjian Baru itu kurang lebih 4 kali ya. Jadi ini satu topik yang penting. Kalau saudara ingat, yang dimaksud dengan the day of the Lord itu adalah masa di mana Tuhan itu deal dengan sekelompok orang atau bangsa secara umum mengenai penghakiman dan mengenai berkat yang akan Tuhan berikan. Itu kita sebut dengan harinya Tuhan, the day of the Lord. Dan the day of the Lord ini stretch sampai akhir zaman nanti. Ya, nanti kalau saudara ingat, the day of the Lord itu adalah ada 7 tahun masa tribulasi nanti di akhir zaman, itu juga disebut the day of the Lord, bagian dari the day of the Lord. Nah, itu kan penghakimannya. Ingat ya, dalam penghakiman, karena dalam the day of the Lord itu kadang ada penghakiman, kadang ada keberkatan. Nah, 7 tahun masa tribulasi itu bentuk penghakimannya, bentuk keberkatannya adalah millennial kingdom. Waktu Yesus datang, dia mendirikan kerajaan 1000 tahun damai, lalu terus berlanjut sampai ke kekekalan. Nah, itu juga bagian dari masa the day of the Lord. Tentunya dalam konteks Nabi Zefanya, ini menggambarkan situasi terdekat yang akan terjadi bagi mereka, di mana penghakiman Tuhan akan datang atas mereka. Tapi di tengah-tengah itu, di akhir kitabnya, Zefanya tetap menubuatkan bahwa hari Tuhan itu, restorasi Tuhan itu akan datang. Dan itu bagian dari the day of the Lord juga ya. Nah, hari ini, saat ini kita tidak hidup dalam harinya Tuhan. Karena biasanya karakter dari the day of the Lord itu penghakiman dulu baru keberkatan. Kita ini sekarang live in the day of God's grace, di mana kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah disebarluaskan ke seluruh muka bumi agar banyak orang mendengar Injil, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jadi kita ini saat ini belum. Nanti begitu clocknya ticking lagi, di mana rencana Tuhan kepada bangsa Israel mulai lagi di 7 tahun masa tribulasi, nah itu the day of the Lord-nya itu mulai lagi. Penghakiman lalu akhirnya nanti terakhir ditutup dengan masa keberkatan dalam millennial kingdom when Jesus came for the second time ya. Oke, lalu kalau ini seperti biasa saya senang sekali pakai chart ini yang diberikan oleh pelayanan Chuck Swindoll ya. Insightful Living, dia membagi seperti yang ada di bagian saudara ya. Pasal 1 sampai ayat 18 itu Divine Judgment on Judah ya. Subjeknya dosa, kata pentingnya adalah the day of the Lord. Lalu pasal 2 ayat 1 sampai 3 itu invitation, di mana Tuhan mengajak mereka untuk berbalik dan bertobat. Subjeknya hope, keywordsnya seek, carilah Tuhan. Lalu pasal 2 ayat 4-15 dan 3-1-8 itu sure doom nation ya, kegelapan hukuman atas bangsa-bangsa. Lalu sure doom of Jerusalem, penghukuman atas Yerusalem. Scope-nya nation, subjeknya desolation, keywordsnya itu woe ya, terkutuklah, celakalah gitu. Lalu pasal 3-9-20 itu mengenai kingdom promise to the remnant. Di tengah-tengah penghakiman Tuhan akan ada sisa-sisa orang yang tetap taat ya. Saudara ingat waktu Elia lari dari Ahab, Tuhan bilang kamu kembali ya, sampaikan pesan karena aku sudah menyiapkan 7.000 orang yang tidak menyembah Baal. Jadi Tuhan selalu keep the remnant ya, dan menyatakan berkatnya atas mereka semua. Nah itu kurang lebih di arrangement of the book of Zephaniah yang kita bisa lihat. Nah sekarang kita lihat garis besarnya saja isi dari kitab Zephaniah ya, mulai dari pasal 1 itu intinya adalah mengenai penghakiman yang akan datang. Ya, dalam ayat 2 di situ dinyatakan aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Ayat 7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan, nah ini ya, the day of the Lord is near. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban yang telah menguduskan
para undangannya. Nanti kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, di situ dinyatakan bahwa penghakiman Tuhan itu benar-benar akan terjadi. Ya, nah itu kurang lebih inti dari isi pasal 1 ya, pasal 1. Kemudian kalau kita move on ke pasal 2, itu juga masih berbicara mengenai penghakiman, seruan untuk bertobat. Seruan untuk bertobat di pasal 2. Ya, kalau saudara baca ayat 3 ini ya, saya minta tolong, mungkin Pak Adik bisa tolong bacakan ayat 3 dan ayat 9. Marilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Sebab itu demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, maka Moab akan menjadi seperti Sodom dan Bani Amon seperti Gomora, yakni menjadi pedang jeruju dan tempat penggalian garam, dan tempat sunyi sepi sampai selama-lamanya. Sisa-sisa umatku akan menjarah mereka, dan yang masih tinggal dari bangsaku itu akan memiliki mereka sebagai warisan. Ya, thank you Pak Ade. Nah, ini adalah seruan untuk bertobat lalu disertai dengan pernyataan bahwa Tuhan akan menghakimi bangsa-bangsa di sekeliling Israel. Ya, jadi Tuhan itu sebelum bertobat kembali mengingatkan berkali-kali, carilah Tuhan, carilah Tuhan, carilah Tuhan. Ya, dan ini jugalah pesan yang kita harus selalu sampaikan kepada orang-orang di sekeliling kita, jemaat kita, teman kita. Cari Tuhan, cari Tuhan. Jangan mentang-mentang hidup lagi enak, merasa semuanya baik-baik saja. Ingat, bila kita tidak berbalik kepada Tuhan, penghakiman Tuhan akan datang. Nah, itulah yang terjadi. Kalau saudara perhatikan map ini ya, map yang saya buat ini, yang saya dapat dari internet ini ya, ini adalah bangsa-bangsa di sekeliling Yerusalem atau Israel yang dinubuatkan akan Tuhan hakimi. Ya, kalau saudara lihat yang berwarna ini ya, di situ ada Filistin, di sebelah sini yang merah dekat Gaza, lalu ada Moab, ada Amon, kemudian ada Asyur di sini yang akan dihakimi oleh Tuhan. Lalu kalau Kush itu Ethiopia disebut juga. Sorry. Lalu Kush itu Ethiopia, kalau yang putih ini di bawah sudut kiri itu adalah bangsa terjauh yang juga akan dihakimi oleh Tuhan. Ya, jadi ini adalah bentuk pembalasan Tuhan terhadap bangsa-bangsa yang menolak Tuhan dan yang melakukan kejahatan, begitu ya. Nah, jadi itu yang ada di pasal 2, kemudian masuk ke pasal 3, mulai bergerak Tuhan akan menghakimi Yerusalem, juga ada janji restorasi. Ya, di dalam pasal 1 di situ dalam ayat 1 dikatakan, celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Ini maksudnya Yerusalem. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak akan mempedulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Ayat 8, oleh karena itu tunggulah aku, demikianlah firman Tuhan, pada hari aku membangkit sebagai saksi, sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpunkan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku, yakni segenap murkaku yang menyala-nyala, sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Ya, Tuhan benar-benar murka di sini terhadap Yerusalem. Dan di tengah-tengah penghakiman itu, Zefanya menutup dengan berita restorasi bagi mereka, bahwa Tuhan akan memulihkan mereka. Pasal 3 ayat 9, tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu, dan seterusnya ya. Ini janji dari Tuhan yang saudara bisa baca nanti dari ayat 9 sampai ayat 20. Jadi keep in your mind bahwa masa depan Israel di hadapan Tuhan itu belum selesai. Tuhan masih punya rencana bagi bangsa Israel sampai nanti mereka bertobat, memasuki masa tribulasi, kemudian akhirnya mereka berseru kepada Tuhan. Ya, nah itu adalah isi dari kitab Zefanya, baik latar belakangnya, backgroundnya, dan juga
garis besar singkat apa yang ada di kitab Zefanya. Lalu untuk penutup, seperti biasa, apa bayangan Kristus yang nampak di dalam Zefanya dan digenapi di Perjanjian Baru? Ya, akhir keberkatan atas Sion yang dinyatakan dalam pasal 3 yang tadi kita sudah baca itu belum digenapi sepenuhnya sampai nanti Kristus datang kembali dan mendirikan kerajaan Messianic Kingdom, ya. Tuhan Yesus akan melepaskan kita dari hukuman melalui kematiannya bagi dosa-dosa kita. Ya, Israel sampai saat ini Israel belum mengakui juru selamat mereka yang sesungguhnya sampai nanti di akhir zaman mereka baru mengakui Yesus sebagai Tuhan, dan itu Paulus menulis dalam Roma 11 ayat 25 sampai 27, ya. Di situ dijelaskan, dinyatakan bahwa dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub, dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Ya, jadi suatu hari kelak Israel itu akan bertobat. Nah, ini adalah bayangan bagaimana pemulihan akan terjadi secara penuh saat Kristus datang kembali dalam kitab Zefanya yang digenapi di Perjanjian Baru. Nah, kalau begitu, apa yang kita bisa pelajari dari kitab Zefanya ini? Ada 3 hal yang saya bisa share kepada saudara semua. Yang pertama, kita bisa melakukan yang sama seperti Zefanya, memberitakan penghakiman Tuhan bagi orang fasik, lalu di sisi lain memberikan pengharapan bagi mereka bahwa penghakiman itu tidak akan terjadi bila mereka menerima Yesus. Jadi saudara nggak perlu takut untuk memberitakan kebenaran, ya, sekalipun mungkin saudara dianggap sok suci lah, ya, dianggap belagu lah, dianggap keras lah. Saudara, kebenaran itu saya katakan unbending, ya. Saya sudah nyatakan beberapa minggu lalu bahwa kebenaran itu tidak bisa ditentukan oleh orang banyak ngomong apa, ya kan? Tradisi kita nggak bisa, Alkitab yang menentukan kebenaran. Truth is truth, jadi itu unbending, nggak bisa. Dan saudara harus dan saya harus berani menyatakan kebenaran, sekalipun orang banyak menyatakan itu tidak benar, gitu, ya. Kebenaran juga tidak berubah sekalipun orang yang menyampaikannya tidak benar, ya. Saya sudah memberikan pertanyaan waktu khotbah di saya beberapa minggu lalu yang bertanya, lebih baik kita mendengarkan orang yang ajarannya benar tapi dianya nggak benar, daripada dianya benar tapi ajarannya nggak benar. Ya, saya udah kasih ayatnya itu. Yesus ngomong kepada orang-orang Farisi, ikutilah ajarannya tapi jangan ikutilah perbuatannya, karena mereka mengajarkan tapi tidak bisa melakukan. Tentunya idealnya seluruh pengkhotbah termasuk saya, siapapun juga, kita harus bisa menghidupi apa yang kita khotbahkan. Tapi kalau situasi ideal itu tidak bisa terjadi, saudara lebih baik mendengarkan orang yang ajarannya benar tapi orangnya nggak benar. Ya, kalau ada orang tua bilang jangan merokok, ya udah jangan merokok, sekalipun si bapaknya itu merokok, walaupun memang kurang efektif mengajarkan anak seperti itu. Tapi paling tidak kebenaran tidak merokok itu baik, itu tidak bisa salah, sekalipun yang ngomongnya itu melakukan yang sama, gitu. Ya, kebenaran kan seperti itu. Lalu yang kedua, kita bisa belajar, Zefanya mengingatkan kita bahwa Tuhan itu tidak senang dengan agamawi legalisme, baik secara kegiatan agama yang biasa-biasa saja dan yang hanya untuk pembungkus luarnya saja, tapi moralnya tidak baik. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu. Ya, Tuhan, kita mau jadi orang Kristen yang otentik, di mana kita berada, ya seperti itu. Di gereja ya sama, di rumah ya sama, di luaran, di tempat kerja ya sama, gitu ya. Jadi jangan terjebak dengan dosa agamawi yang seolah-olah kudus, gitu ya, tapi ternyata dalamnya penuh dengan kebobrokan moral, dan Tuhan tidak suka seperti itu. Dan yang terakhir yang kita bisa pelajari untuk praktikal kehidupan kita adalah kepastian penghukuman atas orang-orang fasik memberikan penghiburan bagi kita, di mana kita melihat seolah-olah kejahatan begitu bebas dan menang saat ini. Tenang saja, kita banyak sekali memberikan informasi bahwa orang fasik itu masa depannya seperti rumput yang sebentar saja hijau bagus, lalu setelah itu mati dan binasa.
Walaupun seolah-olah kejahatan itu makin merajalela, tapi suatu hari kelak semuanya itu akan berakhir karena penghukuman Tuhan akan datang atas mereka itu. Nah, itulah isi kitab Zefanya dengan foreshadowing Christ in Old New Testament ditambah dengan practical application yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Oke, sampai sini apakah ada yang mau komentar atau bertanya? Kalau tidak ada, saya ada review question singkat saja untuk kembali saudara refresh lagi ya, benar atau salah saja. Saudara jawab ya, bisa di-unmute mikrofonnya ya. Tolong dipikir dulu jawabannya ya sebelum jawab ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku,